sejarah hidup Rasulullah SAW. Kalau kita melihat sejarah hidup Nabi itu cukup terwakili dengan sebuah lagu. Ada yang Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Karena memang bukan kebetulan nih, karena memang ayah daripada Nabi Muhammad adalah Abdullah. Dikisahkan ketika Rasulullah belum lahir, usia 2 bulan dalam kandungan, ayahanda Nabi wafat. Kemudian ketika Rasulullah lahir, saking senangnya kakek Nabi yang bernama Abu Thalib dan saking senangnya paman Nabi yang bernama Abu Lahab, saking senangnya ini, maka diadakanlah kalau bahasa kita serokolan, berkahan, tumpengan dengan menyembelih onta dan menyembelih kambing. Saking senangnya seorang yang bernama Abu Lahab, waktu itu Nabi jelas belum berdakwah. Saking senangnya Abu Lahab, maka digambarkan nanti Abu Lahab sampai meninggal dalam keadaan kafir, tetapi pernah senang, pernah berbahagia dengan kelahiran Nabi. Beliau mendapatkan diskon. Apa diskonnya? Siksa kuburnya dikurangi setiap hari Senin. Loh, wong kafir sing seneng kalau kelahiran Nabi, diskon siksa kuburnya setiap hari Senin. Lho nek awake dhewe wong Islam kok ora seneng kalau kelahiran Nabi, nyunsih yo kebangetan. Kalau bentuk senang, bentuk cinta kita kepada Nabi macam-macam. Ada yang mungkin dengan memperingati Maulid dengan memperbanyak sedekah, bagus. Ada yang memperingati Maulid dengan membaca kitab-kitab sholawat, bagus. Maka kita akan mendapatkan pelajaran sejarah. Maka dalam sejarah Nabi digambarkan ketika Rasulullah yatim piatu, kelak nanti ketika beliau menjadi Nabi, beliau bersabda, saya, kata Kanjeng Nabi, di akhirat nanti dengan anak yatim bagikan dua jari. Apa artinya? Kalau sampai ada orang miskin, kalau sampai ada anak yatim di sekitar kita kok tidak sampai makan, kalau ada anak yatim, ada orang miskin di sekitar kita kok tidak sekolah, yang bersalah, yang berdosa bukan saja orang tuanya si fakir, bukan saja orang tuanya si yatim, tetapi yang berdosa, yang bersalah adalah orang kaya yang tinggal di tempatnya. Pernah suatu ketika pada zaman Nabi, pernah suatu ketika zaman Umar bin Khattab, ditangkaplah seorang pencuri di pasar. Ketika seorang pencuri ditangkap, kemudian ketika zaman Nabi ditanya, ketika zaman Umar bin Khattab ditanya, saya si fulan, apakah betul engkau mencuri? Maka si fulan itu menjawab, betul ya Rasulullah, betul ya Amirul Mukminin, saya mencuri. Kira-kira zamannya awake dhewe ono pencuri ketangkep, kemudian ditanya apakah betul engkau mencuri, dikepluki apa dijarke? Sakit itu, pasti dihajar masa. Tetapi bijaksananya Kanjeng Nabi, bijaksananya Khalifah Umar, ketika beliau ditanya betulkah engkau mencuri, dia menjawab betul ya Rasulullah, betul ya Amirul Mukminin. Nabi bertanya, Amirul Mukminin bertanya, kenapa engkau mencuri? Kata si pencuri, saya sudah 3 hari mengumpulkan kayu bakar, dijual alhamdulillah tidak laku. Saya sudah menawarkan jasa tenaga saya, 3 hari nggak ada yang mempekerjakan. Kalau bahasa kita sekarang yuk kerja serabutan. Sampai saya menutup malu, kata si pencuri tadi, saya meminta-minta, itu pun tidak ada yang bersedekah. Karena di rumah ada orang-orang yang kelaparan, maka dengan terpaksa saya mencuri. Kemudian pada zaman Nabi, Nabi bertanya, pada zaman Umar, Umar bertanya, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di sebelah rumahnya Pak Sari Bidayat. Pak Sari Bidayat yang katanya punya yayasan itu, betul. Yang katanya tentara itu, betul. Yang katanya dodol wedhus itu, betul. Nengono yang bertanggung jawab kamu mencuri bukan dirimu, tetapi yang bertanggung jawab mencuri adalah orang kaya yang membiarkan anak-anak yatim dan orang miskin kelaparan. Nun sewu. Niki renungan muhasabah bagi kita semua. Yang kedua, ketika Rasulullah kecil, menurut tradisi budaya Arab, kalau orang agak terpandang ketika anaknya lahir itu
diopeni atau diopekno itu diungsikan atau diasuh oleh orang kampung. Kenapa orang kota ketika punya anak diasuh oleh orang kampung? Lihat zaman kerajaan. Anak-anak raja yang pengen anaknya jadi pangeran yang bagus, jadi putra mahkota yang bagus, maka ketika sebelum dia menjadi putra mahkota, terlebih dahulu dia diasingkan ke kampung. Kenapa di kampung? Karena kampung zaman biyen sebelum ada HP, kampung zaman biyen sebelum ada listrik, kampung zaman biyen sebelum ada TV, kampung zaman biyen sebelum ada aneka hiburan, kampung adalah lambang gotong royong, kampung lambang tolong menolong, kampung lambang toleransi, kampung lambang kejujuran, kampung lambang kebaikan, kampung lambang semua hal-hal yang baik itu digambarkan adalah kehidupan di kampung. Coba jenengan waktu di kampung, ora bakal kaliran. Ndayo kan Ibu. Dolan silaturahmi ping 5 iso mangan ping 5. Dolan 5 omah iso ngopi ping 5. Nang kota belum tentu. Ditawari kopi pas rablumo. Dia warin kopi pas rablumo. Ulah niki nembe badhe tak masake banyu kok malah lunga. Tetapi kemudian ketika kampung itu diwarnai dengan budaya-budaya yang tidak baik, mohon maaf, saya tidak ngarang, nanti baca sendiri. Ini kitab juga karangan orang Mesir, bukan karangan saya. Di bab dengki halaman 286 Rasulullah ngendiko, ada 6 kelompok, ada 6 golongan manusia yang masuk neraka tanpa hisab. Yang kelima adalah orang kampung yang bodoh. Mohon maaf, yang ngomong bukan saya hanya membacakan ulang. Nomor 5, orang yang akan masuk neraka tanpa hisab adalah nomor 1000. Wong kampung karo wong kota sing iki padha wae. Sing memang dasare tukang ngapusi, tukang ngapusi. Sing dasare sumpah palsu ya sumpah palsu. Maka eman-eman ning awake dhewe disebut wong kampung tapi tidak jujur. Eman-eman ning awake dhewe disebut wong kampung tapi tidak apikan karo wong liya. Maka jagalah marwah kekampungan kita. Wah, itu kan marwah kekampungan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang suka tolong menolong. Karena sekarang ini nun sewu ketok iku yo meh padha, mau kampung mau desa ketok padha wae. Kalau dia tidak berpegang pada syariat agama Islam yang kuat, ya insyaallah maka dia akan menjadi orang yang sesat. Nggih. Istirahat dulu.